Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, seperti biasanya Juma menganggap diri paling pintar, paling mengetahui tentang Alkitab. Lalu dia membahas Alkitab bersama beberapa orang Kristen. Dan luar biasanya yang menjadi lawan debat Juma kali ini adalah orang yang sangat cerdas dan juga orang yang paham tentang kitabnya Juma. Dan terjadilah perdebatan yang begitu imbang, bahkan perdebatan ini dimenangkan oleh pihak Kristen. Dan saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak ada kekuatan yang mampu kemudian merobohkan Al-Quranul Karim. Demikian. Jadi kau bilang Al-Quran mujizat ya. Oh, itu Al-Quran mujizat ya, karangan Muhammad itu termasuk kategori mujizat. Mujizat lah. Orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis kok tiba-tiba bisa membuat Al-Quran, itu kan mujizat itu. Bukan hanya sekedar itu, Bung. Mari kita lihat apa yang diterangkan. Tapi mari dia kita bisa membuat Al-Quran, mujizat itu luar biasa. Mari kita lihat, mari kita buktikan satu data ya. Mari kita buktikan satu data. Al-Quran 1400 tahun silam menerangkan begini. Dengarkan saya supaya Anda bisa memahami. Al-Quran Walakad katabna fiz zubur. Dengar. 1400. Al-Quran itu sudah ada sebelum Adam itu. Jangan. Walakad katabna fiz zabur mim ba'di zikr annal arda yadisuha ibadiyas solihin. 1400 tahun silam Al-Quran disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang dikatakan? Dan sungguh telah kami tulis di dalam Mazmur bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW ini tahu? Kalau di dalam Mazmur ada tulisan ini, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Dari mana beliau tahu? Kalau ini bukan mujizat. Waraka kan punya kitabnya. Ngapain dia mesti bingung? Ini orang nyambung ini banyak. Iya, beliau memang penghujat. Dan gini. Oke. Coba kamu tunjukkan kepada saya bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu sebelum menyampaikan wahyu Al-Quranul Karim itu terlebih dahulu belajar tentang Mazmur kepada seorang yang bernama Waraka. Tunjukkan kepada saya. Saya berhenti jadi apologet kalau Anda bisa buktikan. Ya jelas di Fusilat 41 ayat 3 itu sudah dijelaskan. Saat baca. Fusilat ayat berapa? Fusilat 41 ayat 1. Hamim. Arti Terus hamim tahu nggak kau arti hamim? Kenapa? Tahu, ya? Enggak, saya nggak tahu. Iya, karena hanya Allah yang tahu. Ya. Hanya Allah yang tahu. Hamim itu bersumber dari Alkitab. Dari kitab sebelumnya. Kemudian apa itu? Ayat Tunggu. Kalau Anda mengatakan dari kitab sebelumnya, itu di mana tertulis Hamim di kitab sebelumnya? Hamim itu artinya bersumber dari kitab sebelumnya. Jangan kau. Dari mana Anda bisa tahu? Dari mana? Coba. Huruf H itu dengan tanda kasrah, fathah, dengan mim dan fathah, kasrah, itu dari mana Anda sampaikan bahwa itu artinya adalah kitab sebelumnya? Coba. Dudukkan perkara sesuai dengan kaidah bahasa. Saya kan nabi. Jadi apa? Saya kan nabi. Ya enggak, jelaskan kepada saya. Jelaskan kepada saya. Nabi. Saya bukan nabi. Anda nabi kan? Nah, Anda nabi kan? iya. Oke. Sebagaimana nabi bisa kemudian menjelaskan ini berdasarkan disiplin ilmu nahwu sharaf. Silakan. Ya, nggak ada disiplin ilmu di sini. Kalau Tuhan sudah memberikan izin kepada saya dengan penglihatan. Saya potong sebentar Bang Juma ya. Saya rasa terjemah ngadepin orang seperti ini Bang Juma. Mending ganti ini aja. Lagi mau kecubit. Biar Ditulis dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahuinya. Itu sudah ada di ayat 3. Udah. Jelas itu. Yesus menyampaikan firman itu dan semuanya akan menuliskan hal yang sama. Tidak ada perbedaan antara satu sama yang lain. Tapi buktinya antara Markus, Lukas, Matius, mereka memiliki narasi-narasi masing-masing terhadap apa yang mereka tuliskan. Lalu kapan Yesus berbicara kepada mereka? Antar Matius, Markus, Lukas memiliki narasi yang makanya mereka mati secara mengenaskan semuanya. Karena mereka jangankan menerima dari Tuhan pencipta langit dan bumi, menerima dari Yesus pun tidak.
Demikian. Iya, oke. Jadi saya tegaskan sekali lagi ya kawan-kawan bahwa memang tidak ada satupun kriteria Nabi di dalam Bible itu terpenuhi pada Muhammad, walaupun tadi cuma dari awal menjelaskan panjang lebar tentang dalil-dalil dalam Bible, tapi satupun dalilnya tidak terpenuhi oleh Muhammad. Dan bagaimana saya menunjukkan Ulangan 18 ayat 20 tentang Nabi palsu itu. Bang Suma perlu ketahui itu bahasa Indonesianya jelas sekali loh ya. Seorang, kalau kita berbicara tentang seorang, maka itu berbicara tentang orang yang tunggal, satu orang gitu loh, bukan banyak. Sedangkan tadi Bang Suma itu menjelaskan para rasul, Paulus, Lukas dan sebagainya. Itu jamak orangnya itu loh. Yang mana sih kalau mereka mati semuanya secara tragis kecuali Yohanes penulis kitab, murid Yesus, itu tidak ada kolerasinya dengan Ulangan 18 karena di situ dikatakan tunggal, orang yang tunggal. Nah, di dalam nubuatan pertama itu ada seorang nabi yang datang. Setelah nabi itu datang, barulah nabi kedua ini datang. Dia mengucapkan firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan dan yang membawa nama ilah lain. Ingat ya, dia membawa nama Tuhan lain. Ini tidak tergenapi oleh murid-murid Yesus. Paulus itu tidak pernah ngaku sebagai nabi. Rasul Paulus tidak pernah menganggap dirinya seorang nabi gitu loh ya. Dalam kitab kisah para rasul, orang yang menyangka bahwa mereka nabi, orang-orang yang tidak tahu siapa itu Paulus, siapa itu murid-murid Yesus, kemudian mereka bahkan menganggap sebagai apa? Sebagai dewa, bukan cuma sebagai nabi. Mereka menganggap bahwa mereka para rasul adalah dewa, padahal enggak. Nabi saja bukan, apalagi dewa. Jadi tidak ada satupun dalil Paulus ngaku nabi, para rasul ngaku nabi. Dan nubuatan tersebut itu berbicara tentang seseorang yang tunggal kawan-kawan. Apabila seorang nabi yang mengucapkan perkataan yang tidak diucapkan atau yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, atau yang membawa nama ilah lain, menyampaikan nama ilah lain, maka nabi itu harus mati. Siapakah yang menggenapi nubuatan ayat ini? Jelas sekali Muhammad merubah sejarah-sejarah dalam kitab Tanakh. Muhammad membawa nama ilah lain. Musa mengatakan dalam Ulangan 6 ayat 4, Sema Yisrael Yotefafe Eloheinu Yotefafe Echad, bahwa nama Tuhan itu satu. Ingat ya, bukan pribadi tapi nama di situ. Nama Tuhan itu satu. Jangan sampai ada nabi yang datang membawa nama ilah lain. Sudah pasti nabi itu adalah nabi palsu. Muhammad datang membawa nama Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuhan yang diperkenalkan oleh Muhammad tidak pernah dikenal oleh para nabi sebelumnya. Bahkan dalam kitab Torah, Nevi'im, Ketuvim, sampai di kitab Perjanjian Baru yaitu kitab Injil, tidak pernah ada proper name itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam Keluaran 3 ayat 14 sampai 15, Yesaya 42 ayat 8, Tuhan menyatakan namanya Yotefafe, itulah namanya. Jelas sekali loh. Jadi Muhammad menggenapi ayat tersebut. Muhammad tidak memenuhi kriteria nabi di dalam kitab Tanakh yang dimani oleh Bani Israel kitab itu. Dan saya koreksi sekali lagi ya tentang kata nabi ya. Dalam literasi bahasa Arab sebelum adanya Quran tidak ada kata nabi. Dalam bahasa Ibrani nabi itu dalam bahasa Ibraninya, bahasa Ibrani sama aja nabi gitu loh. Tapi kalau pakai Hebrew modern itu menggunakan nevi, tapi sebenarnya sama aja. Jadi kalau dibilang bahwa Kristen mencomot kata nabi, ya kita ngaca aja gitu loh. Tidak ada satupun literasi dalam bahasa Arab sebelum Quran ada penyebutan nabi gitu loh, nggak ada. Selain daripada kitab Torah. Jadi ada banyak sebenarnya kata-kata di dalam kitab Torah yang diambil di dalam Islam. Tapi kalau saya bahas nanti keluar dari topik. Seperti itu kawan-kawan, tidak ada satupun kecocokan Muhammad tentang kenabiannya di dalam kitab-kitab sebelumnya. Justru menggenapi nubuatan sebagai nabi palsu. Seperti itu Bang Suma ya. Jadi nggak ada lah. Oke, baik. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anda tidak dikatakan kufur kalau Anda telah menerima kenabian beliau. Jadi gini, ketika Anda mengatakan ilah lain, ya, keturunan Abraham itu memiliki 3 bahasa, Ibrani, Aram, dan Arab. Di dalam kitab Anda terjemahannya pun sangat jelas. Aku akan menjadi Tuhan keturunanmu secara turun-temurun.
Anda nggak bisa merubah itu. Nggak bisa merubah. Aku akan mengambil perjanjian dan aku akan menjadi Tuhanmu, wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Anda siapa? Allah sudah menyatakan diri kepada Abraham untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi sembahan keturunan Abraham. Nggak bisa Anda ganggu-gugat itu. Lalu kemudian Anda mengatakan, teman, di dalam ayat yang saya katakan bahwasanya Al-Quran menerangkan bahwa di dalam Al-Quran Mazmur menuliskan alam semesta ini itu diberikan kepada orang-orang yang soleh. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu tahu? Dari mana beliau tahu bahwasanya alam semesta ini, bumi ini itu diwariskan kepada orang-orang yang soleh? Dari mana beliau tahu? Ternyata itu betul-betul tertulis di dalam kitab Mazmur. Dari mana beliau tahu kalau itu pernah tertulis dalam kitab Mazmur? Sementara beliau tidak pernah mempelajari kitab Mazmur, tidak pernah belajar tentang kitab teman-teman Yahudi. Tapi dia tahu bahwasanya Al-Quran mengatakan bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang saleh. Ini bukti bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan yang disimpan di dalam mulutnya Rasulullah, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya adalah kebenaran. Nah, sekarang kalau kita tanya, mana firman Tuhan yang disimpan di dalam mulutnya Musa, di dalam mulutnya Paulus, di dalam mulutnya Lukas, di dalam mulutnya Markus, di dalam mulutnya Yohanes, mana firman Tuhan yang ditaruh itu? Dengan cara apa Tuhan datang menyatakan diri kepada mereka? Artinya, betul, ayat dari Ulangan 18, nomor 18, nomor 19, nomor 20 itu digenapi oleh nabi palsu. Yang 18-nya digenapi oleh nabi yang asli, yaitu yang membawa Al-Quranul Karim. Sementara yang 20 itu menggenapi nabi palsu, yang itu membawa karangan-karangan yang diwartakan tanpa dasar jelas dari mana mereka dapat sumbernya. Demikian. Iya, oke ya kawan-kawan ya. Jadi gini, tanggapan Suma ini justru dia tidak bisa membantah bahwa ternyata Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Kalau soal penjelasanmu yang mengenai El-Olam, Elohim, Adonai, Hasem, saya nggak membahas generic name. Yang saya bahas ini adalah proper name, yang dimana Muhammad itu mengajarkan proper name yang berbeda dengan proper name yang diajarkan oleh Musa. Jadi jelas sekali loh penggenapannya gitu loh. Kalau kau bilang sama, seharusnya namanya berbeda. Yang bilang bahwa nama Tuhan itu Echad, itu bukan saya loh. Ulangan 6 ayat 4, perkataan Musa itu bahwa Sema Yisrael Yutefave Eloheinu Yutefave Echad. Nama Tuhan itu satu. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, Musa selalu berpesan kepada mereka bahwa Tuhan yang tidak benar bukan hanya dikenal dari oknumnya atau substansi yang disembah, enggak, tapi dikenal dari nama dan juga substansinya. Kalau namanya berbeda sudah pasti Tuhannya juga berbeda, enggak mungkin namanya berbeda tapi oknumnya sama, enggak mungkin, mustahil. Kita berbicara proper name di sini, Bang. Yesaya 42 ayat 8 itu jelas sekali loh ya. Tuhan menyatakan namanya. Proper name Demian sudah baca Alkitab orang Arab belum, Demian? Sebentar dulu bro, ini waktu saya. Di situ Allah loh. Enggak, maksudnya biar Demian enggak salah paham. Satu ngomongnya. Kan tadi Bang Suma ngomong maksudnya saya supaya gini loh, supaya ada nanti datanya. Nanti aja Bang, nanti aja, saya nggak debat dengan Anda soalnya. Coba ya, tunjukin data bahwa nama Tuhan itu cuman satu datanya. Loh, saya pakai data Ulangan 6 ayat 4. Itu kan datanya. Udah, ini Ulangan 6 ayat 4 di Arab itu apa? Itu terjemahan, Bang. Kalau dalam terjemahan gereja Koptik itu tidak menggunakan kata Allah. Dalam terjemahan Yahudi ke dalam bahasa Arab, mereka menerjemahkan seluruh kata Elohim dan kata Adonai diterjemahkan menjadi Allah. Berarti Elai salah ya, Demian. Elai salah ya. Berarti Elai salah begitu menerjemahkan. Ini diskusi saya sama siapa sih? Kok terguncang ya gitu loh. Enggak, biar datanya kita jelas. Saya nggak ngomong bahasa Arab, saya ngomong kitab saya dalam bahasa Ibrani. Kenapa harus terguncang? Kamu bikin klaim tidak ada nama Allah itu kan. Buka Ulangan 6 ayat 4. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut,
Saya kembali ingatkan untuk terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Buka ulangan. Kamu kan bikin klaim bahwa Allah itu bukan, tidak ada itu dalam ini. Nah, Kristen Arab pakai bahasa apa itu? Proper name loh Pak, proper name. Iya, YHWH mereka pakai Allah. Proper name. Ada nggak literasi yang terjemahkan proper name? Buka kamus Al-Muqaddas coba. Buka, silakan dibuka. Loh, Anda yang mau baca kan? Anda buka coba. Loh, siapa yang bawa bahasa Arab? Kau yang bawa bahasa Arab, kenapa saya harus tunjukin? Nah, kamu kan bikin klaim tadi, penonton dengar semua ini. Saya cuma kenapa kalian terguncang? Tidak, saya cuma mau memperjelas supaya penonton juga jelas gitu. Ini bukan ya udah, asumsi. nanti aja ini gitu. waktu saya, jangan terguncang. Enggak, kita enggak terguncang. Kita mau edukasi penonton nih. Loh, saya juga edukasi, saya pakai data di sini, Pak. Nah, yang mana yang benar nih? Orang Arab apa lu? Kristen Arab apa Kristen Indonesia nih? Yang benar adalah kitab saya. Oh, ya udah kalau itu biar penonton jelas gitu. Berarti Kristen Arab salah gitu ya. Lanjutkan, jangan terguncang. Lanjut. Ya. Jadi saya tambahkan dalilnya biar kalian bisa ngerti ya. 1 Tawarik 16 ayat 26. Ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Yang ngomong bukan saya tapi kitab saya loh ya. Jadi proper name yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain, nama Tuhan yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain, di luar daripada Tuhan yang diperkenalkan oleh Musa, itu adalah berhala. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bangsa non-Israel adalah berhala, bukan Demian yang bilang, kitab Tanak yang bilang. Jadi harus dipahami baik-baik, tidak akan mungkin Allah dan Yotevave itu nama yang sama. Tidak ada satupun orang Yahudi yang mengklaim bahwa nama proper name itu sama. Nggak ada. Saya udah buka banyak literasi Yahudi dari Sandiagau dan sebagainya. Itu tidak akan mungkin sama, kawan-kawan. Bang Suma tadi menyinggung soal perjanjian Abraham dengan anak keturunannya. Yang disebut sebagai keturunan Abraham, Ismail. Hanya kepada Ishak. Ismail disebutkan sebagai keturunan hamba. Ingat ya baik-baik ya. Kejadian 21 ayat 12. Tetapi Elohim berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala perkara yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ingat ya, yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Anak perjanjian itu yang sunat pada hari yang ke-8 dan yang akan menderita selama 400 tahun di Mesir. Kejadian 17 ayat 6 sampai 12. Jadi kalau kita berbicara masalah anak perjanjian dan juga keturunan Abraham, kita berbicara tentang Ishak, bukan Ismail. Ismail disebut sebagai keturunan hamba dalam Kejadian 21. Ismail disebut sebagai keturunan hamba, bukan keturunan Abraham. Tapi kalau disebut sebagai anak Abraham, nama bapaknya Ismail siapa dengan nama orang tuanya Ismail? Dan Ishak sama-sama disebut sebagai. Enggak, saya tanya lu dulu sebentar doang, aku mau pergi. Nama orang tuanya Ismail siapa? Iya, maksud bukan Bang, maksudnya. Enggak, gue dulu jawab aja, nama orang tuanya Ismail siapa, nama orang tuanya Ishak siapa. Enggak, saya minta doang, nama bapaknya Ismail di Bibelmu siapa, nama bapaknya Ishak di Bibelmu siapa. Saya berbicara keturunan menurut pandangan. Iya, saya minta doang, lu jawab dulu nama bapaknya Ismail siapa. Siapa nama bapaknya Ismail? Itu doang saya kok tanya, di mana sih lu? Jawablah. Pak. Oke. Siapa? Abraham. Udah, Abraham. Ishak, nama orang tuanya Ishak siapa? Abraham juga. Ishak sama Ismail bersaudara nggak? Bersaudara. Ya oke, pinter. Lanjut. Oke, lanjut ya Bang ya. Jangan kritisi dulu. Ini waktu saya Bang, biar kawan-kawan bisa tercerahkan gitu loh. Ini penontonnya banyak sekali soal ini. Jadi gini kawan-kawan, yang disebut sebagai keturunan Abraham itu hanyalah yang berasal dari Ishak.
Makanya kan Tuhan berkata, aku akan menjadi Elohimmu. Ketika Musa keluar dari tanah Mesir, dia berkata, masuklah ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepadamu. Jadi tanah perjanjian itu ketika mereka masuk, Tuhan menjadi Elohim mereka, sedangkan keturunan Ismail itu penyembah berhala. Dalam Mazmur 83, keturunan Ismail itu mau memusnahkan bangsa Israel dan melawan Daud kawan-kawan. 1 Tawarik 16 ayat 26. Ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Jelas sekali ayatnya bahwa keturunan Ismail itu menyembah berhala. Kita bisa melihat silsilahnya ya. Abraham memberanakan Ishak dan Yakub. Ishak dan Yakub, bukan Ishak dan Yakub. Ishak dan Ismail ya kawan-kawan ya. Dari Ishak ini lahirlah Yakub. Setelah Yakub lahirnya 12 orang anak, salah satunya Yusuf. Setelah Yusuf lahirlah Musa. Jadi Ishak menyembah Yesus begitu. Sebentar. Setelah Musa datangnya Yosua, lahirlah Yosua. Setelah Yosua Samuel, setelah Samuel Daud, setelah Daud Salomo dan juga nabi-nabi yang lain. Dari mereka semua ada yang nyembah Yesus nggak? Dari Ismail siapa? Siapa yang menuntun? Kan katanya Ismail menyembah berhala. Berarti yang lain nyembah Yesus gitu. Potong tadi Bang Suma ngomong, saya nggak potong. Kok saya ngomong dipotong ya? Nggak, biar penonton jelas gitu. Nggak bisa dong, tadi aja nggak adil. Apakah mereka nyembah Yesus gitu? Biar jelas tadi kan Bang Suma ngomong saya nggak potong. Kenapa saya ngomong dipotong, bro? Nggak, nanya aja biar penjelasan ke penonton. Loh, ini waktu saya nanti aja baru kau tanggapi. Kan satu-satu. Oh ya, monggo. Nanti dijelasin ya, mereka menyembah siapa. Ya, jadi selama ribuan tahun itu keturunan Ismail itu mereka nyembah siapa itu? Selama ribuan tahun. Kalau kita hidup dari zaman Musa ke zaman Muhammad saja, itu 2100 tahun, apalagi ke zaman Abraham. Selama ribuan tahun itu keturunan Ismail itu nyembah siapa? Maka jelaslah apa yang disampaikan di dalam Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 26 bahwa ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Itu jelas sekali kawan-kawan. Jadi dalam Bible, di dalam kitab Tanakh, yang pertama saya tegaskan sekali lagi, Muhammad tidak sesuai kriteria Nabi, dan Muhammad menggenapi nubuatan Nabi Musa tentang Nabi palsu yang membawa nama ilah lain. Sekarang saya masuk kepada poin Bang Suma yang ketiga, mengenai tentang roh kebenaran. Nanti kita lanjut, tapi sebelumnya kembali saya ingatkan untuk tidak lupa share video ini atau bagikan video ini, supaya melalui video ini semakin banyak yang terberkati dan semakin banyak yang mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Roh kebenaran itu yang diklaim sebagai Muhammad itu dijanjikan kepada murid-murid Yesus. Coba dibaca ayatnya baik-baik. Apabila roh kebenaran itu datang kepadamu, dia akan menyampaikan segala sesuatu tentang Yesus. Kepadamu itu kepada murid-murid Yesus. Kalau dibilang roh kebenaran itu Muhammad, berarti murid-murid Yesus sudah jadi rangka, sudah jadi tulang-tulang. Menunggu 600 tahun kemudian. Yesus janji kepada murid-muridnya, kok datangnya 600 tahun kemudian gitu loh. Ini nggak masuk logika kawan-kawan. Ingat ya. Dan juga Ulangan 18 ayat 20 yang tadi Bang Suma kutip, bahasa Indonesianya sangat jelas sekali loh. Seorang nabi, kalau berbicara seorang nabi itu berbicara tentang kalimat kata yang tunggal, bukan jamak. Harus dipahami baik-baik. Dan dalam Ulangan 18 ayat 18 sama sekali tidak menggenapi Muhammad sebagai seorang nabi. Yang menggenapi Ulangan 18 ayat 18 adalah Yesus. Contoh, Yesus lahir ada pembunuhan, bayi-bayi. Musa lahir ada pembunuhan, bayi-bayi. Musa dicobai di padang gurun. Musa berpuasa 40 hari di padang gurun. Yesus dicobai di padang gurun. Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari juga. Musa datang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yesus datang menyelamatkan menyelamatkan dosa-dosa manusia. Musa menerima hukum Taurat. Yesus menerima hukum kasih karunia. Yohanes 1 ayat 17. Masih banyak sekali. Tapi kalau saya sebutkan, itu tidak mungkin waktu kita bakal sampai gitu loh. Jadi yang menggenapi nubuatan itu adalah Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 3, Rasul Petrus mengatakan bahwa ayat itu kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah imam, dia adalah nevi, dia adalah kohen, dia adalah rabi dan sebagainya. Gelar-gelar itu disematkan kepada Yesus Kristus, bahwa dia adalah nevi yang sempurna, imam yang sempurna, rabi yang sempurna. Tidak ada yang sempurna lebih daripada dia. Makanya Yesus berkata,
jangan kamu menyebut siapapun pemimpin di dunia ini, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Bukan nabi terakhir, bukan Musa, bukan Daud dan nabi-nabi yang lain, tapi Hamasiah, kawan-kawan, satu-satunya pemimpin bagi manusia. Kalian ingkar ucapan-ucapan Yesus. Semua ucapan Yesus, ajaran Yesus diingkar oleh Muhammad dan juga umat Islam, karena kalian lebih mengikuti Muhammad ketimbang Yesus Kristus. Pahami baik-baik kawan-kawan, Muhammad datang membawa sejarah baru, Tuhan baru, dan ajaran baru. Bahkan dia menghalalkan hewan-hewan yang haram di dalam tanak, di dalam ajaran Yahudi. Imamat 11 ayat 4 sampai 6, unta dan kelinci haram, Muhammad halalkan. Muhammad makan unta dan kelinci. Jadi nabi asli, nabi yang benar, tidak mungkin membawa nama ilah lain. Kesuwen gantian Demian, gantian kesuwen. Ya, 2 menit lagi Mas, 2 menit. Buset, kepanjangan. Mengubah Bang Suma juga panjang. Mengubah ajaran para nabi nggak mungkin kawan-kawan, mustahil. Ada nabi yang penjelasan itu sih orang-orang yang disebut tadi menyembah Yesus enggak gitu. Ya, itu mau saya jawab. Ini poinnya yang keempat, belum sampai itu. Monggo. Nah, terus kita masuk kepada poin Bang Suma yang terakhir ya. Jadi udah terjawab argumennya dari pertama tentang apakah Tuhan Allah itu sama seperti Tuhannya para nabi. Ternyata song ya, tidak terbukti itu, sama sekali tidak terbukti. Kalau ya. Tuhan sembahannya Abraham, Ismail, Ishak beda atau sama Demian? Satu terakhir nih, Abraham, Ismail, Ishak Tuhannya sama atau beda? Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak beda atau sama? Nah, kalau Tuhan mereka dalam tanak dikatakan adalah Yotevave, jadi sama. Sama. Jadi Ishak juga sembahannya sama dengan ayahnya ya? Iya dong, semuanya. Oke, baik. Apakah ketiga orang ini menyembah Yesus? Kecuali Muhammad ya. Apakah ketiga orang ini menyembah Yesus? Iya dong, jelas. Buset, menyembah Yesus Abraham. Lanjut. Nanti Bang Juma terangin itu. Ya, belum. Ini kan poin yang keempat belum saya sampaikan. Makanya lanjut. Kalau kalian potong nanti lama gitu loh. Lanjut. Kita mau dengar aja. Potong jadi gitulah. Oke, gini poin yang terakhir ya, tentang bahwa yang menyembah ilah lain itu adalah Kristen. Kristen yang menyembah ilah lain. Padahal Nabi Yesaya mengatakan, Yesaya 53 ayat 11, bahwa yang menjadi juru selamat itu adalah Yotevave, digenapi di dalam perjanjian baru dalam Matius 1, bahwa dia diberi nama Yesua karena dialah yang akan menyelamatkan dosa mereka. Yang menjadi manusia itu menurut kitab kita para nabi, juru selamat itu adalah Tuhan. Digenapi di dalam perjanjian baru, diberi nama Yesua. Yesua artinya apa? Yesua artinya Yotevave, yang menyelamatkan. Jadi orang Kristen beriman bahwa Yesus adalah Yotevave itu sendiri yang datang ke dunia menyelamatkan kita dari dosa. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 7 sampai 10 Yesus mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang kamu telah mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Filipus nggak percaya. Filipus nanya lagi, apa jawab Yesus ayat ke-10? Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi juga Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bahwa dia adalah sang firman, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Jadi kami di sini tidak menyembah ilah lain. Para nabi sudah menubuatkan bahwa Mesias itu adalah El Gibor, Elohim yang perkasa. Dikatakan bahwa dia adalah Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi kami mengimani apa yang telah ada dan sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kami tidak mengimani ilah lain. Para nabi menyampaikan Mesias itu Tuhan. Kami mengimani itu, sedangkan kalian mengimani apa yang bukan berasal dari para nabi, tapi apa yang berasal dari Muhammad. Makanya kalian menyembah ilah lain. Kalau kami menyembah Yotevave yang menyelamatkan kamu, sedangkan kalian menyembah ilah lain. Jelas sekali kawan-kawan. Jadi bertobatlah sebelum terlambat. Salam Tuhan, di videonya kita boleh simak apa yang dibicarakan oleh Juma dan beberapa orang Kristen di video tadi. Mereka membicarakan beberapa hal terkait isi daripada Alkitab dan juga tentang beberapa hal terkait Al-Quran ya.
Dan puji nama Tuhan, ya, yang menjadi lawan bicara Juma adalah orang yang sangat pintar, ya, orang yang sangat jenius, sehingga kita boleh dengar bersama bagaimana apologet Kristen ini menjawab semua pernyataan-pernyataan Juma tentang ayat-ayat Alkitab. Tadi Juma berusaha membuktikan kalau beberapa kitab dalam Alkitab itu ya kontroversi, ya, kontradiksi. Dan sebenarnya tidak demikian, ya. Juma menganggap kitab-kitab dalam Alkitab itu atau beberapa ayat sepertinya kontradiksi. Itu karena Juma tidak mengerti Alkitab, ya. Dia tidak pernah belajar tentang Alkitab itu sendiri. Dia tidak pernah sekolah tinggi teologi Kristen, ya. Selalu saya sampaikan bahwa seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang penginjil berani berbicara firman Tuhan, ya, itu terlebih dahulu dipelajari mereka, ya. Mereka mengalami proses, ya, pembelajaran Alkitab sendiri. Mereka mendalami Alkitab sendiri, mereka menggali, mereka menafsir, dan setelah itu mereka menjadi hamba Tuhan, ya, seorang pendeta atau seorang penginjil atau hamba-hamba Tuhan lainnya. Jadi wajar saja kalau kemudian, ya, Juma tidak mengerti Alkitab, sehingga penjabaran Juma tentang ayat Alkitab selalu saja ngawur, selalu saja tidak sesuai penafsiran Alkitab pada umumnya. Ya, saya perhatikan Juma ini hanya sekedar baca ayat, yang ngutip ayat, lalu dia gunakan ayat itu untuk menyampaikan narasi yang dia bangun. Entah itu sesuai dengan ayat itu sendiri, ya, atau tidak, dia tidak peduli dengan itu. Apakah ayat yang dia sampaikan itu, ya, penafsirannya benar atau tidak, dia tidak peduli tentang itu, ya. Yang penting bagi dia, ya, dia menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyampaikan atau membenarkan apa yang dia sampaikan. Itulah yang sering dilakukan oleh Juma. Tetapi puji nama Tuhan, ya, hari-hari ini Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan untuk meluruskan pernyataan-pernyataan yang salah tentang Alkitab sendiri. Seperti contoh, ya, yang disampaikan oleh Juma di video tadi tentang Alkitab. Saya katakan bahwa semuanya tidak sesuai, semuanya salah, ya. Dia mengatakan bahwa kitab Matius, Markus, Lukas itu, ya, memiliki narasi masing-masing. Padahal tidak demikian saudara Tuhan, ya. Keempat kitab Injil ini, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya, sebenarnya memiliki tujuan yang sama dalam menyampaikan ceritanya, walaupun dengan gaya bahasa masing-masing, dengan cara penyampaian masing-masing, tetapi tujuannya sama sebenarnya. Inti dari apa yang mereka sampaikan yaitu tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, kenapa kemudian Juma tidak mengerti hal ini, ya? Seperti yang saya bilang di awal, bahwa, ya, kita tahu Juma ini tidak pernah belajar di sekolah tinggi teologi, ya. Wajar saja dia tidak mengerti hal itu, gitu loh. Wajar aja dia tidak paham tentang Alkitab, ya. Dan selalu saya sampaikan bahwa lebih baik Juma ini tidak bicara Alkitab, lebih baik dia fokus dengan agamanya dia, ya, dia fokus dengan kitab dan dia. Saya rasa itu lebih memberkati, ya. Dia berusaha membicarakan ayat-ayat Alkitab, sementara dia sendiri belum tentu menguasai kitabnya dia, gitu loh. Kalau dia benar-benar ahli agamanya dia, harusnya dia membicarakan
kitabnya dia, agamanya dia, imannya dia kepada semua pendengarnya, sehingga apa yang dia sampaikan menjadi berkat bagi orang-orang yang seiman dengan dia. Bukan malah membahas Alkitab yang bukan ranahnya Juma gitu loh. Ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya mohon maaf ya, saya lagi batuk, beberapa hari ini saya kurang enak badan juga ya. Ya, tenggorokan agak gatal juga. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi harapan kita semoga di kemudian hari ya, Juma ini berhenti membahas Alkitab. Juma sadar dirilah kalau dia tidak paham Alkitab ya, tidak ada guna. Ya, tidak guna sama sekali dia membicarakan Alkitab, karena ketika dia membicarakan ayat-ayat Alkitab pun selalu saja salah dan tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab pada umumnya. Itu harapan kita, sehingga melalui hal itu pun ya Juma bisa menunjukkan sikap toleransinya, karena salah satu sikap toleransi kita terhadap orang lain yang berbeda agama dengan kita, yaitu dengan tidak membahas kitab orang lain, dengan tidak membahas agama orang lain, dengan tidak mengutip-ngutip ayat di dalam kitab orang lain yang jelas-jelas kita tidak paham tentang itu ya. Nah, saudara Tuhan, apa yang menjadi tanggapan saudara atau apa komentar saudara, silahkan muat di kolom komentar, silahkan tuliskan tanggapan komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Nah, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam beraktivitas, terutama semangat memuji, memuliakan nama Tuhan, karena bagaimanapun hidup kita ini bersumber dari Tuhan ya. Sumber kehidupan kita adalah Tuhan ya. Mustahil kita hidup hingga hari ini kalau Tuhan tidak campur tangan dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, mari kita bersyukur kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kita yang terbaik ya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini ya. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.